Selamat pagi, Jess. Ini keren ini. Saya di di akun ini gara-gara saya membahas tentang hukum Pareto, berkembangnya luar biasa. Terima kasih, Jess. Kamu dengan message, dengan komen bisa mengeksploitasi otak saya dari apa yang sudah pernah saya pelajari. Good. Saya akan jelaskan lagi nih. Ini berkembang lagi nih. Dari Ibu Adara Pus, ya, Ibu atau Bapak ini. Seperti yang pernah saya baca buku karangan dari Robert T. Kiyosaki. Nah, kamu kalau kepengen menjadi seorang yang berpikir luas, saya sarankan melakukan hal seperti ibu ini. Membaca buku itu ilmu pengetahuan yang paling murah, Jess. Kalau kamu membaca buku, itu seolah-olah kamu seperti duduk di pundaknya raksasa. Benar. Membaca bukunya Robert Kiyosaki, kamu akan ngerti apa itu seorang karyawan. Dunia ini, ya, yang jumlahnya 198 negara, itu 80%-nya rata-rata. Semuanya adalah kuadran kiri yang namanya karyawan. Dunia ini yang ada 198 negara, itu ada di rata-rata. Dari 80% yang adalah karyawan, 20%-nya saja itu adalah self-employed. Self-employed. Tapi kalau kamu telusuri lebih gila lagi, dia pindah ke kuadran kanan, maka ada 10%-nya adalah dia bisnismen, menjalankan bisnis. Makanya jumlahnya tidak banyak. Dari seluruh total yang menjalankan investasi, tidak lebih dari 1%. Lihat itu. Kenapa? Karena semua orang dididik untuk nanti kalau gede cari jadi apa? Nanti kalau besar jadi apa? Nggak pernah dari kecil dididik, nanti kalau kamu gede punya uang berapa? Nggak pernah itu, nggak ada. Karena rule pendidikannya adalah mencari uang. Sedangkan uang itu ada di dalam dirimu sendiri. Nggak perlu dicari, tapi dieksplorasi, dikeluarkan. Karena dalam diri. Nah, kalau kamu ngerti rahasia ini, harganya cukup mahal. Sekolahnya cukup mahal. Biaya sekolahnya cukup mahal karena bukan SD, SMP, SMA, dan kuliah, bukan. Tapi gagal, bangkit, gagal, bangkit, gagal, bangkit. Di dalamnya gagal bangkit itu ada ditipu. Di dalamnya gagal bangkit itu ada kebangkrutan. Di dalam gagal bangkit itu ada kegagalan yang ada di dalamnya. Jadi sekolahnya tidak gampang. Untuk kamu bisa pindah kuadran dari seorang karyawan, kemudian kamu mempertajam keinginanmu dan kemudian menjadi self-employed, dan kemudian mempertajam lagi, dan kemudian kamu pindah kuadran ke bisnis, dan kamu menjadi seorang investor. Itulah sebabnya kenapa investor tidak pernah ada tanpa kamu punya uang. Terus Mamenduntu tahu-tahu kamu menjadi investor, tidak ada itu. Ya, orang bisa menjadi investor kayak saya sekarang ini, punya investasi, itu karena saya mengumpulkan uang. Dan mengumpulkan uang itu menabung. Nah, menabung itu bukan di celengan, Jess. Menabung itu bukan di bank. Karena kalau menabung di bank, pasti kamu terkikis habis dengan inflasi. Nggak dapat tuh. Ya, 10.000 tahun 2008, 10.000 rupiah tahun 2008, hari ini cuman jadi 200 rupiah. Ngeri kan? Tuh. Tahun 2008, anakmu sekolah, bayarannya mungkin cuman 100.000. Tapi hari ini anakmu sekolah bisa 2 juta, 3 juta, 4 juta mungkin, 5 juta mungkin. Saya tidak tahu. Ya, zaman saya kuliah, satu semester itu 230.000. Zaman saya kuliah, 160.000. Zaman saya kuliah. Itu tahun 90, tahun 89.
saya bisa kuliah. Itu 160.000. Untuk kuliah di semester pertama, saya waktu itu menjual burung dara saya. Ada kurang lebih sekitar 100 burung dara yang saya jual. Hasil dari jual burung dara, saya tebus ijazah SMA, dan kemudian bayar uang sekolah, uang kuliah. Selebihnya, saya beberapa mendapat beasiswa, dan kemudian narik taksi. Waktu itu taksi masih bebas, bisa tembak sana tembak sini, namanya taksi presiden. Ada taksi apalagi itu, teman-temannya itu. Terus kemudian saya biasa membawa kanebo dan botol yang diisi air. Nah, kalau ada kumpulan mobil-mobil taksi yang kotor-kotor itu, saya bersih-bersihin, dan kemudian saya tidak minta dibayar, tapi mereka bayar saya. Itu cara saya mengumpulkan duit, dan saya tidak pernah mengeluh. Nah, dari situlah saya banyak belajar. Dan kalau kamu hidup seperti itu, kamu akan melihat keajaiban hidupmu luar biasa. Benar, luar biasa hidupmu. Saya masuk semester 4 S1 saya mendapat tawaran bisa masuk di S2 saya. Sehingga ketika tahun 93 saya menyelesaikan S1 saya sekalian menyelesaikan S2 saya. Walaupun saya tidak skripsi di S2. Karena apa? Ini lebih penting daripada gituan. Jadi saya menyelesaikan 2 tahun S2 saya tanpa ijazah, tanpa skripsi. Tapi kampusnya sampai sekarang masih ada itu. Kampus S2 saya di daerah Kebayoran Baru, dekat Santa itu. Itu kampus saya itu di S2-nya. Nah, itu Jess. Nah, makanya banyak membaca buku. Bukunya Robert Kiyosaki itu salah satu buku bisnis yang saya rekomendasi. Saya juga membaca yang namanya Business School, ya, kuadran kanan, kuadran kiri, semuanya dari Robert Kiyosaki itu jos banget. Nah, pembelajaran hidup saya, ini ada buku saya nih. Ini zaman saya berat badannya ini kalau enggak 197 nih BB saya ini, berat badan saya. Lihat wajahnya beda kan? Nah, ini buku terbit sudah 3 kali dicetak. Nah, yang keempat itu mendapatkan the best apa itu namanya ya? Gramedia kasih nama itu top 100 buku motivasi. Nah, itu direvisi sama Gramedia luar biasa. Cuman hari itu saya tidak punya duit untuk mencetak, sehingga sampai sekarang belum diterbitkan cetakan yang keempat. Kalau cetakan yang keempat saya ada duit, saya pasti main dengan Gramedia ini. Ya, karena yang merevisi Gramedia. Makanya saya tidak berani cetak lagi, karena revisinya lebih bagus dari buku satu ini. Ya, lebih lengkap, lebih luas, lebih bagus lagi, karena ya beda dong saya yang nulis sendiri sama Gramedia yang membuat perbaikan. Wah, itu luar biasa. Nah, Gramedia bilang, "Masuk, Pak. Ini bisa masuk ke top 100 apa gitulah, saya lupa itu. Itu tahun 2016 yang lalu itu sama Gramedia. Saya masih ingat saya ketemu sama Mbak Noni di Gramedia untuk masalah buku ini. Hanya uangnya yang tidak cukup. Ya, untuk cetakan yang keempat. Ini cetakan ketiga. Tinggal berapa aja ini? Kalau tidak salah masih ada sekitar 350 biji lagi. Nah, ini kalau kamu baca ini, ya ini sudah ada di dalamnya tentang Robert Kiyosaki itu. Karena apa? Karena kan orang yang membaca buku itu duduk di pundaknya raksasa. Artinya kamu bisa melihat lebih jauh ketimbang dirimu sendiri. Makanya baca buku. Dan Indonesia ini kurang banget baca buku. Ya, lebih seneng nguping, ngerumpi. Nah, jadi provokator. yang baca buku jadi provokator, buat konten-konten yang palsu, share. Nah, itu yang sekarang terjadi di WA grup politik goblok itu. Sekarang terjadi seperti itu tuh. Makanya saya segitu banyaknya grup politik tak ban semua. Saya tidak ikut campur. Nah, kalau kamu ngerti rahasia itu, kamu tidak gampang menyerah ketika kamu gagal. Ya, karena kamu mempelajari tentang kehidupan. Pindah kuadran itu penting. Karena dengan pindah kuadran seperti Ibu Adara ini, betul, kamu akan melihat lebih jauh apa yang harus kamu kerjakan. Jos ya, Jess. Nah, ini ada di TikTok, ya, di keranjang kuning saya. Nih.
ngomong